Selamat malam teman-teman yang akan bergabung baik Zoom online, baik nanti melihat rekaman YouTube. Kita akan mulai kembali pembelajaran kita Kitab Korintus. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa, nanti Niar yang berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih ya Tuhan di malam hari ini. Tuhan boleh kumpulkan kami kembali ya Tuhan bersama-sama untuk mempelajari kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan Yesus, Tuhan yang jamah hati kami, Tuhan yang bekerja dalam pikiran kami, jiwa kami ya Tuhan. Apa yang kami dapatkan malam hari ini boleh ya Tuhan Yesus kami hidupi ya Tuhan. Boleh kami terus ingat ya Tuhan menjadi pelajaran yang berharga. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu teman-teman kami juga bergabung ya Tuhan di malam hari ini. Menjamah hati mereka, kiranya Roh Kudus yang terus bekerja untuk memberikan kami kerinduan ya Tuhan. Untuk berfirman lebih lagi ya Tuhan Yesus. Tuhan kami serahkan Bung Semi ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus jamahan-Mu, urapan-Mu ya Tuhan, menyertai ya Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang berasal dari lidah bibirnya ya Tuhan Yesus, semua digerakkan oleh kuasa Roh-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, boleh kami terima ya Tuhan Yesus dengan penuh berkat ya Tuhan Yesus. Kami bisa mengerti apa ya Tuhan Yesus yang menjadi pelajaran malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan yang sudah memulai ya Tuhan malam hari ini. Kami percaya sampai akhir itu Tuhan yang terus memberkati. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Niar. Malam ini kita akan membahas 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 6. Nanti saya bacakan sebentar ya. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Puji Tuhan. Puji Tuhan, selamat malam. Kembali kita belajar firman Tuhan. Kita rindu kebenaran firman Tuhan terus memperlengkapi hidup kita. Kebenaran firman Tuhan mengarahkan kita kepada sebuah kehidupan yang lebih bermakna. Kita masuk ke 1 Korintus pasal 12, terus menjadi dorongan bagi kita bersama untuk berpartisipasi dalam memberi bobot lebih pada konten YouTube kita lewat pertanyaan, tambahan, baik secara lisan, juga secara tulisan di kolom chat. Kita masuk kepada pendahuluan pasal 12 sampai 14. Kita ulang sedikit berdasarkan gambar kita ini. Pasal 1 sampai 6 berisi tanggapan Paulus terhadap laporan dari keluarga Chloe tentang keadaan jemaat Korintus. Mulai pasal 7, surat 1 Korintus berisi tanggapan Paulus terhadap surat yang dikirimkan oleh jemaat
Korintus meminta respon dari Paulus. Respon tersebut tertuang di dalam surat yang sekarang ini kita sebut dengan surat 1 Korintus. Itu mulai pasal 7. Pasal 7 membahas tentang perkawinan. Pasal 8 sampai 10 itu tentang daging dipersembahkan kepada berhala. Pasal 11 sampai 14 itu tentang beberapa sikap dan tindakan yang salah dalam ibadah. Selanjutnya kali makin dulu, Mak. Maaf, sedikit terganggu jaringan di rumah kami. Sekali lagi pasal 11 sampai 14 itu tentang beberapa sikap tindakan yang keliru dalam ibadah bersama. Yang pertama itu pasal 11 ayat 2 sampai 16 tentang tudung wanita dalam ibadah bersama. Kedua, pasal yang sama 11 ayat 17 sampai 34 itu tentang penyalahgunaan perjamuan kudus juga dalam ibadah bersama. Ketiga, kita bahas dimulai malam ini tentang penyalahgunaan karunia Roh Kudus, khususnya tentang penyalahgunaan bahasa roh. Seperti yang kita lihat, pasal 12, Paulus memulai argumennya, kemudian pasal 13 masih dalam rangka membangun argumen untuk di pasal 14 itu merupakan puncak dari jawaban Paulus terhadap penyalahgunaan karunia Roh Kudus, khususnya bahasa roh, bahasa lidah. Pembahasan kita tentu lebih kepada hal-hal yang bersifat prinsipal, hal-hal yang bersifat batiniah, motivasi, yang menjangkau dasar hati kita. Itu tentu yang lebih kita tekankan, karena tentang karunia Roh Kudus ini tentu menjadi tantangan sendiri bagi gereja akhir zaman. Kita mau mempelajari bagian-bagian ini, tentu kita akan membahas dalam beberapa Selasa ini, karena mencakup pasal 12 sampai 14. Sekali lagi, di pasal 12 dan 13, Paulus masih dalam rangka membangun argumen yang akan nanti puncaknya disimpulkan di pasal 14. Ini pola berpikir yang perlu kita bangun, sehingga pada saat kita sampai di pasal 14, kita bisa lebih siap. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya dapati setelah kita belajar beberapa pasal, satu hal yang menghubungkan pasal 7 sampai 14
bahkan nanti sampai ke pasal 15, satu hal yang menghubungkan adalah masalah-masalah yang terjadi di dalam jemaat Korintus itu diakibatkan oleh over spiritualitas, terlalu rohani, sampai-sampai lupa pada yang jasmani. Terlalu berfokus pada perkara-perkara rohani sampai lupa terhadap perkara-perkara sehari-hari. Perkara hari ini dilupakan karena terlalu fokus pada surga, padahal kita belum sampai surga. Jadi sekali lagi, hal yang menghubungkan pasal 7 sampai 14 adalah over spiritualitas. Kita sering sebutnya sebagai kesombongan rohani, meskipun tidak terlalu tepat untuk mewakilkan sikap over ini, over spiritualitas. Semua masalah dari pasal 7 sampai 14 ini terjadi karena sikap hati semacam ini, over spiritualitas. Nah, kita dapati bahwa pasal 12 sampai 14 ini penting banget, karena disinilah Paulus menjelaskan apa itu hidup secara rohani, atau kita sebut saja apa itu dewasa rohani. Paulus jelaskan di bagian ini. Ini tentu berbeda dengan pemahaman jemaat Korintus. Saat itu jemaat Korintus berpikir bahwa dewasa rohani itu berarti terus melayang-layang seperti malaikat, tidak lagi memperdulikan perkara-perkara di kehidupan sehari-hari. Pasal 12 sampai 14 banyak menyinggung karunia-karunia rohani. Namun di bagian-bagian ini juga Paulus menjelaskan apa itu dewasa rohani sesungguhnya. Puji Tuhan, kita percaya kita akan sebagai orang-orang yang lahir dan besar di aliran Pentakosta Karismatik, tentu kita akan menerima manfaat luar biasa saat membahas pasal 12 sampai 14 ini. Karena kita akan terus-menerus diperhadapkan dengan pengajaran yang salah dalam mendefinisikan dewasa rohani. Yang tidak tepat dalam mengartikan dewasa rohani. Di aliran kita ini yang begitu gencar menyamakan dewasa rohani dengan rajinnya seseorang beribadah, rajinnya seseorang berpuasa, itu kan di kita, di aliran kita. Karena itu saat kita masuk ke pembahasan pasal-pasal ini, itu sesungguhnya sangat bermanfaat bagi kita. Kita bisa menolak segala bentuk definisi dewasa rohani yang tidak tepat. Sebagai kesimpulan awal, kita lihat di sini bahwa bagi Paulus, oleh hilam Roh Kudus, dewasa rohani itu ditandai dengan keterlibatan seseorang dalam membangun tubuh Kristus. Nah, kita sedikit membahas, tentu nanti di hari-hari depan, pasal 12, 13, 14, kita akan lebih dalam. Sedikit menjelaskan kesimpulan awal ini. Tentu pemahaman kedewasaan rohani bagi Paulus itu terkait erat dengan masalah yang terjadi di tengah jemaat Korintus saat itu. Mereka mengukur kedewasaan rohani berdasarkan kemampuan berbahasa roh.
Mereka berlomba dalam berbahasa roh. Saat mereka bersekutu bersama, mereka berlomba berbahasa roh. Dan tentu kita tahu bersama, kontras dengan pemahaman Paulus terhadap dewasa rohani, yakni terlibat dalam membangun jemaat. Kalau kita berlomba berbahasa roh, jemaat nggak akan dibangun karena jemaat nggak ngerti apa yang kita katakan. Tentu akan dapati pembahasan itu lebih dalam di pasal 14. Sekali lagi, dalam berlomba berbahasa roh, dalam lingkup ibadah bersama, sesama jemaat nggak mungkin dibangun. Itu yang Paulus ingin tegaskan. Saat kalian benar dewasa rohani, kalian akan berusaha mengucapkan kata-kata yang membangun tubuh Kristus, membangun sesama jemaat. Masalah tersebut terkait dengan pemahaman jemaat bahwa dengan berbahasa roh, mereka sudah berbahasa malaikat. Kita dapati nanti di 1 Korintus 13 tentunya. Ayat 1 berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tampaknya ada pemahaman yang berkembang di tengah jemaat Korintus saat mereka berbahasa roh, mereka sedang berbahasa malaikat. Mereka sedang menjadikan diri mereka malaikat. Mereka tadi over spiritual, membanggakan secara berlebih kemampuan mereka berbahasa roh. Hasilnya adalah, kita tahu bersama dalam bahasan ini, ketidakteraturan di dalam ibadah. Paulus ingin mengoreksi praktek yang sedang terjadi tengah-tengah jemaat Korintus. Dan akan dapat nanti di pasal 15, Paulus bilang, yang sempurna itu nanti saat kalian udah punya tubuh kebangkitan. Selama kalian masih tubuh seperti ini, kalian masih berproses. Kalian bukan malaikat. Sebanyak apapun kalian berbahasa roh, kalian bukan malaikat. Kalian harus lihat kiri kanan. Terbangun nggak dengan kalian berbahasa roh? Sekali lagi, pembahasan kita akan sangat bermanfaat, khususnya bagi kita yang bernaung di aliran Pentakosta Karismatik. Yang jelas, kita belum sampai surga. Kita masih perlu memikirkan apa yang ada di bumi ini. Dan itu dimulai dari persekutuan ibadah bersama. Kita saling membangun, saling melengkapi untuk bisa menjalani hidup sehari-hari yang menjadi berkat, menjadi saksi. Kita nggak bisa merasa seperti malaikat, kemudian bermasa bodoh terhadap hidup sehari-hari yang kita jalani. Sekali lagi, kita diingatkan di bagian ini, kita belum sampai surga. Nanti, Paulus bilang di pasal 15, nanti saat tubuh kita dibangkitkan. Ya, itu udah sampai surga. Puji Tuhan, puji Tuhan. Masih di pendahuluan dari cukup panjang. Jadi memang malam hari ini kita akan cuma membahas 1-3.
dari pasal 12. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa mereka masalah utamanya adalah kebanggaan yang nggak pada tempatnya terhadap kemampuan berbahasa roh. Karena itulah puncak dari seluruh argumen pasal 12 sampai 14 itu di pasal 14. Paulus di sana akan menjelaskan keunggulan nubuat dibandingkan bahasa roh. Jelas alasannya, karena nubuat dimengerti oleh sesama jemaat. Nah, ini kan yang kita kejar. Ini yang aliran kita kejar. Nubuat, bukan lubuat, bukan dibuat-buat, tetapi nubuat. Itu bisa dimengerti dan pasti membangun. Pasti membuat sesama jemaat naik rohaniannya untuk lebih lagi menjadi berkat bagi lingkungan, bagi keluarganya setidaknya. Saat nubuat pesan itu jelas, jemaat terbangun, jemaat dipulihkan, yang lemah iman bangkit lagi, kuat lagi lewat nubuat. Nubuat sekali lagi erat kaitannya dengan kejelasan pesan. Nah, untuk sampai ke pasal 14 ini kita sudah lihat tadi sekilas. Untuk sampai ke pasal 14, di pasal 12, Paulus akan menekankan tentang keberagaman karunia Roh Kudus. Bahwa masing-masing jemaat perlu, pertama, mengenali apa karunia yang Roh Kudus berikan secara langsung kepada dirinya. Ini digunakan untuk melayani sesama. Itu pertama kan? Kedua, mengenali apa yang karunia Roh Kudus Roh Kudus berikan lewat sesama jemaat. Ini kan berarti kita butuh dilayani. Ada saat kita diam, kita dilayani oleh jemaat dengan karunia roh yang berbeda. Sekali lagi, pertama kita perlu mengenali apa karunia yang roh berikan kepada kita secara langsung. Sekali lagi, semua saat itu teratur, semua karunia Roh Kudus itu kita nikmati. Tapi ada yang langsung, ada yang lewat sesama jemaat. Karena diberikannya langsung kepada mereka, bukan langsung kepada kita. Tetapi kita terima itu. Itu karunia untuk kita juga, untuk gereja juga. Jadi pertama, apa karunia yang Roh Kudus berikan secara langsung. Kedua, apa karunia yang Roh berikan lewat sesama jemaat. Jadi kita benar-benar dibawa kepada kesadaran penuh bahwa dalam persekutuan ibadah bersama, kita bukan hanya perlu melayani, tetapi juga dilayani. Kita dibawa kepada kesadaran penuh bahwa dalam persekutuan ibadah bersama, kita bukan hanya asyik melayani berbahasa roh, tapi juga ada saat kita memberi diri diam, mengizinkan sesama melayani kita lewat karunia yang mereka miliki. Dan karunia itu berbeda-beda. Nah, di pasal 13 nanti Paulus seperti ingin bilang, kalau kalian tetap memaksakan diri berlomba-lomba berbahasa roh, pada prinsipnya kalian gagal mengasihi satu sama lain. Ini kata bersama 1 Korintus 13 tentang kasih. Sekali lagi, saat kalian tetap bersikeras, asyik
dalam menikmati hadirat Tuhan, sibuk sendiri berbahasa roh, kalian pada prinsipnya tidak mengasihi sesama jemaat. Pada hakikatnya kalian tidak hidup dalam kasih. Meskipun kalian mengetahui bahasa malaikat, bahasa manusia. Meskipun kita tahu ayat-ayat yang sudah tidak asing lagi. Meskipun kalian seperti gong yang berkumandang, canang yang gemerincing, ribut. Dalam ibadah tuh ribut. Ada aja yang dikatakan berbahasa roh. Ribut dalam ibadah. Tetapi bagaikan gong berkumandang, canang yang bergerincing. Ayat 2 dari pasal 13. Sekalipun punya karunia bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, memiliki iman yang sempurna, membedakan gunung. Tapi nggak punya kasih, nggak berguna. Sekalipun membagikan segala sesuatu, menyerahkan tubuh untuk dibakar, tidak punya kasih, tidak ada faedahnya. Kita dapati bersama lewat pendahuluan ini, tentu kita akan lebih dalam membahas saat kita masuk ke pasal per pasal, ayat per ayat, namun diingatkan di pendahuluan ini bahwa penting bagi kita untuk mengoreksi motivasi setiap saat kita masuk dalam ibadah bersama. Tentu ini berbeda jauh saat kita beribadah secara privat dalam mesbah keluarga mungkin. Itu berbeda tentu. Kita bisa asyik berbahasa roh saat kita berdoa privat secara pribadi. Namun udah masuk ke ibadah bersama, kita harus benar-benar periksa motivasi apakah kita datang beribadah untuk memberkati sesama. Apakah benar-benar kita datang beribadah dengan kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tentu aplikasinya, sudah kita masuk dalam diskusi, kita yang bernaung di aliran Pentakosta Karismatik, saya renungkan, kita ini beruntung, sangat amat beruntung. Contohnya dibandingkan dengan Reform. Reform itu sedekah ada dua macam. Pemahaman mereka terhadap karunia Roh Kudus. Ada dua aliran. Di dalam aliran Reform ada dua aliran lagi. Yang pertama, Cessanis, apa susah saya buat sebutnya. Continuous Cessationis ya. Ada sionnya. Cessationis ada continuous. Yang cessation itu meyakini bahwa karunia Roh Kudus itu udah nggak berlaku lagi. Sejak selesai Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes, itu menandai bahwa berhentinya, itu menandai bahwa karunia Roh Kudus berhenti bagi gereja. Itu Reform yang cessationist. Kedua adalah continuous. Continue, mereka tetap meyakini. Saya dapati seperti Pendeta Ezra Soru, beliau yang saya tangkap mengajarkan bahwa gereja menerima karunia Roh Kudus berbeda-beda sesuai dengan 1 Korintus 12 ini, rupa-rupa karunia. Itu berarti tidak semua orang Kristen menerima karunia bahasa roh. Itu penekanan yang diberikan. Nah, yang saya dapati adalah meskipun tadi ya Reform terus percaya, continue, masih berlaku karunia roh. Tetapi kita dapati bersama nggak ada, diajak, didorong untuk merasa perlu akan karunia Roh Kudus. Sehingga nggak heran. Mana ada jemaat Reform berbahasa roh. Berbeda dengan kita. Kita didorong terus. Diajari terus tentang pentingnya karunia Roh Kudus bagi gereja.
Sedangkan meskipun di reform ada yang mengajarkan bahwa karunia Roh Kudus masih berlaku sampai sekarang, tetapi karena nggak dipus, nggak didorong, nggak diajak, nggak diajarkan, nggak ada yang berbahasa roh. Tentu kita nggak mau, saya pribadi belajar nggak mau di sisi lain yang ekstrim di aliran Pentakosta karismatik ini. Kita nggak asing dengan dorongan, ajakan, pengajaran bahwa kalau tidak bisa berbahasa roh, saat akhir zaman akan tidak disingkirkan, alias mencari selamat dengan darah sendiri. Itu istilahnya. Kalau kita yang sudah paham tentang keutamaan salib, tentu pengajaran semacam ini merendahkan kesempurnaan salib, merendahkan, menganggap remeh selesainya karya Yesus di Kalvari. Yesus menjamin pengampunan dosa. Yesus menjamin keselamatan kita. Kalau ditambahkan dengan kalau nggak berbahasa roh, nggak diangkat, nggak disingkirkan. Sekali lagi, itu bagi saya ekstrim yang satu lagi. Terlalu memaksakan. Bukan lagi mendorong itu. Bukan lagi mengajak, mengajari. Tetapi udah seperti memaksa. Di sisi lain tadi reform meskipun continuous, ya hampir nggak ada dorongan untuk merasa perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Merasa perlu untuk berkarunia Roh Kudus. Tapi di sisi lain kita pun harus hati-hati. Jangan sampai karena dorongan yang begitu kuat, pengajaran yang begitu kuat, agar kita merasa perlu karunia Roh Kudus, sampai-sampai salib dianggap rendah. Tentu itu nggak mau kita alami. Karena kita belajar dan belajar, pekerjaan Roh Kudus adalah mempromosikan Kristus. Pekerjaan Roh Kudus adalah mengingatkan kita tentang pesan Kristus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Biar kiranya pembelajaran kita beberapa sesi ini sungguh-sungguh melengkapi dorongan yang sudah kita miliki di aliran Pentakosta karismatik. Kita bisa punya pemahaman yang lebih tepat sehingga saat pengajaran tentang pentingnya karunia Roh Kudus dilengkapi dengan keutamaan salib Kristus. Wah, luar biasa. Kita, makanya saya katakan, kita beruntung. Dan dalam keuntungan tersebut, mari kita lengkapi dengan pengajaran yang tepat. Puji Tuhan. Kita diskusi sebentar sebelum masuk ke ayat per ayat, cuma 3 ayat kok. Silakan Ibu Rini. Niar, mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan dari pembahasan kita pendahuluan dulu nih. Aku sebenarnya punya 2 pertanyaan, nggak apa-apa ya. Apa Niar? Yang pertama itu dulu kan pernah ya ada seorang anak youth gitu berdiskusi sama aku. Dia tuh waktu itu kayaknya tuh doa puasa deh, habis doa puasa ditanyain gitu, Kak, kenapa? Karena kita sempat diskusi panjang lebar gitu. Kenapa kita tuh bisa bahasa roh, gereja-gereja lain tuh nggak bisa, let's say Reform atau yang lain gitu ya. Itu nggak bisa. Kalau memang Roh Kudus itu memang dicurahkan, kenapa hanya kita yang berbahasa roh gitu? Terus aku nggak bisa jawabnya gitu, Karini, karena kan memang ya bahasa roh menurut saya nggak bisa dibuat-buat ya. Tapi kenapa ya? Iya. Ya penasaran juga sih jawabannya itu, kenapa kok kita ada bahasa roh, terus misalnya yang lain atau Katolik itu nggak ada bahasa roh gitu. Mm-mm.
Iya. Nah, terus yang kedua itu, hmm, saya punya pertanyaan tentang nubuatan. Em, ya mungkin sebenarnya kan masih di pasal 14 gitu ya, tapi pengen nanya aja gitu. Karena Iya. kita, kalau dalam gereja kayak kita Pantekosta karismatik itu, eh, nubuatan itu kan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu diajarkan gitu. Padahal di Alkitab pun ditulis gitu, karunia berbeda-beda, ada yang karunia bernubuat gitu. Bahkan nggak boleh meremehkan nubuat-nubuatan gitu. Mungkin takutnya ada yang lebay atau gimana kan karya. Hmm. Nah, iya, jadi kayak itu gimana sih sebenarnya? Karena memang dulu itu saya juga nggak terlalu, apa ya, nggak terlalu, agak meremehkan sih orang-orang yang begitu gitu. Tapi pernah suatu hari dulu tuh saya tuh kayak bergumul gitu dalam doa, bergumul Tuhan beri saya peneguhan tentang sesuatu hal gitu yang nggak punya jawabannya gitu. Hmm. Lalu Tuhan kalau memang Tuhan yang kasih memang seperti itu, Tuhan yang kasih peneguhan melalui orang lain gitu. Nah dulu itu ternyata setelah gereja ada orang yang bilang, Niar, kamu nanti bakal begini loh beberapa tahun lagi, dan itu bikin kaget karena sebelumnya bergumul dalam doa yang seperti itu, terus tiba-tiba ada orang random ngomong seperti itu gitu. Jadi kayak, Hmm. ih, gila ya, padahal aku baru ngomong kayak Tuhan berikanlah peneguhan lewat orang sekitarku gitu. Hmm. Terus ternyata ada orang yang istilahnya bicara seperti itu. Nah, memang yang dalam Alkitab itu kan harus diuji ya, segala sesuatu nubuatan tuh kita nggak tahu benar atau enggak, tapi memang harus diuji gitu. Tapi gimana sih aplikasinya kalau kita gitu dalam kehidupan sehari-hari menurut pandangannya Kak Rini atau Bung Semi? Hmm. Itu aja sih. Ya, kalau menurut Karini yang pertanyaannya nih kalau Karini, mungkin kan kalau gereja aliran-aliran lain maksudnya mereka tidak mengajari ya, tidak mengajari tentang bahasa roh. Malah kadang-kadang dilewati gitu soal bahasa roh. Makanya eh, mereka yang nggak bisa berbahasa roh. Kalau kita kan kayak didorong gitu kan, kalau aliran kita nih kayak didorong supaya kita bisa berbahasa roh gitu loh. Ada tuntunannya gitu loh. Kalau yang nomor satu tuh, kalau menurut Karini nggak tahu kalau menurut Bung Semi. Nah nanti yang nomor dua, kalau nubuatan-nubuatan itu Karini juga kurang bagaimana ya, karena dari Karini masih remaja atau pemuda gitu, dulu orang tua kan suka ngikut banyak aliran lah gitu ya. Sempat ada juga di rumah ada aliran-aliran yang nubuatan kayak gitu gitu. Tapi Karini nggak ngerasa damai karena nubuatan yang Karini dengar itu dia bilangnya aliran itu bilangnya itu nubuatan gitu. Kayak apa ya? Mengejudge orang, menghakimi orang. Lah, kita mau ibadah jadi takut dong. Maksudnya, lah bisa jadi dosa-dosa kita maksudnya terbuka semua orang gitu kan. Eh, Nubuatannya kayak gitu gitu kata hamba Tuhan itu, seorang ibu itu akan bernubuat, jadi ada yang begini. Memang kadang-kadang terkadang ada orang sakit apa-apa, tapi kadang-kadang seringkali karena diikuti aliran itu menghakimi orang. Sedangkan kalau yang Bung Semi bilang nubuat ini kan bisa dimengerti orang lain, bisa membangun orang lain gitu loh. Terus, nah saat ini nih dalam perintisan kami adalah beberapa gitu yang Karini juga cuma bisa mengaminkan doang gitu ya, ya percayalah Tuhan tolong gitu. Dia bilang begini, nanti saya apa namanya dalam berdoa nih, Tuhan bilang begini 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 gitu soal perintisan Karini sama Bung Semi bisa ini bisa ini. Karini mah cuma mengaminkan karena apa ya, belum belum begitu percaya gitu soal soal yang begitu sih kalau Karini ya. Coba nanti coba dibahas Bung Semi. Makasih Niar. Iya Kak, sama-sama. Puji Tuhan, kita ingatkan tentang keunggulan, keuntungan dari aliran kita. Kalau kita belajar dari sejarah gereja, aliran kita ini dimulai dari
gerakan kekudusan. Dengan kerinduan yang begitu dalam untuk kembali nikmati yang gereja mula-mula nikmati. Dengan kerinduan yang begitu besar tersebut, mereka demikian menjaga hidup mereka, kemudian memberi waktu dan waktu untuk mencari dan mencari karunia Roh Kudus. Nah, itulah singkatnya kurang lebih aliran kita sekarang ini. Dan semangat itu kita dapati memang terus sampai sekarang. Meskipun ada yang salah mengartikan dengan praktek-praktek les bahasa roh, belajar bahasa roh. Tetapi secara umum, khususnya apalagi di GPDI, GPPS, GSPDI, aliran-aliran Pantai Kosta, bahkan GBI, itu terus mengajak jemaatnya, mendorong jemaatnya. Ya heran, terus sampai sekarang itu menjadi kekayaan yang kita miliki. Kekayaan yang aliran kita miliki, yang tidak dimiliki oleh aliran-aliran lain. Kita mensyukuri hal itu. Karena itu kalau ditanya kenapa hanya Pankar yang berbahasa roh, saya percaya fokusnya adalah memang kerinduan itu yang nggak dimiliki oleh aliran-aliran lain. Bahkan mereka dalam banyak kesempatan, mereka menjadi takut terhadap aliran kita. Mengapa? Karena mereka mendapati penyimpangan-penyimpangan dari atau di dalam aliran kita. Mereka jadi malah takut. Seperti saat kita bahas tentang nubuat. Banyak kali kita pun jadi kita yang bahkan di aliran Pantai Kosta, kita jadi takut sama nubuat. Karena banyaknya penyalahgunaan nubuat. Kita bisa bayangkan juga aliran lain, Protestan, Reform, Katolik, Advent. Kita bisa bayangkan, mereka pun takut sama kita. Karena mereka melihat banyak penyimpangan-penyimpangan, penyalahgunaan karunia Roh Kudus. Namun semua itu jangan sampai membuat kita benar-benar takut sama nubuat. Padahal sekali lagi seperti kita kemarin bahas tentang perjamuan suci, itu saluran anugerah loh. Jangan sampai perjamuan suci menjadi momok. Jangan sampai nubuat menjadi momok, sesuatu yang kita hindari. Kita pun harus mengejar nubuat, minta sama Tuhan. Minta dan minta sama Tuhan. Sambil tetap hati-hati, jangan sampai terbawa pengajaran yang salah tentang nubuat. Dalam prakteknya saya pribadi, dalam ibadah-ibadah, saat kita asik, tanda kutip, menikmati hadirat Tuhan, banyak dari kita berbahasa. Saat ada satu yang sedikit keras mulai berucap dalam bahasa yang kita mengerti, saya pribadi lebih memilih untuk segera diam. Memberi kesempatan bagi orang tersebut untuk
mungkin bernubuat atau apa. Saya belajar ini dari Mas Lukas di gerejanya, itu yang meskipun nggak tiap ibadah, tetapi sering terjadi saat kerasa hadirat Tuhan turun, beberapa orang berbahasa roh, namun saat seorang ibu misalnya mulai berkata-kata dalam bahasa yang dimengerti, dalam bahasa Indonesia, maka dikondisikan untuk semua diam. Jadi pada prinsipnya jangan takut untuk meredakan bahasa roh. Itu bukan berarti kita sedang menolak hadirat Tuhan. Tetap kita nikmati hadirat Tuhan, tetapi dengan mengunci mulut kita yang mungkin di dalam batin kita atau di hati kita ini masih ingin memuji Tuhan secara langsung dalam bahasa lidah. Tapi tadi, karena kerinduan kita untuk mendengar nubuat, menerima nubuat, kita berani meredakan bahasa roh. Kita berani meredakan bahasa lidah. Tentu ini praktek yang, sekali lagi, kita sedang bicara tentang motivasi. Didasari oleh kasih, membangun jemaat. Kasih membangun jemaat. Sehingga kita nggak takut untuk berbuat salah. Ini saya dapati dalam buku yang kemarin Niar sempat tanya, bukunya Sam Storms. Karena kita sama-sama belajar ini, memulihkan karunia-karunia Roh Kudus, ada banyak kali kita salah. Tadi seperti kita meredakan, mungkin dengan cara musik langsung diam. Itu kan seperti hadirat Tuhan sedang naik, kita diam, kita seperti nggak respon. Mungkin ada saat itu memang salah, tetapi kita berani salah. Buku itu mengajari kita, ya pertama Roh Kudus berkemurahan, Kristus berkemurahan, dan ditekankan oleh buku itu dalam rangka kita belajar untuk mencapai karunia-karunia Roh Kudus itu full dalam gereja. Kita benar-benar rindu, nggak cuma asik berbahasa roh, tetapi ada nubuat, ada karunia iman, berkata-kata pengetahuan, itu impian kita. Dan Tuhan memang janjikan, itu janjinya bagi gereja. Kalau kita asik terus berbahasa roh, seperti kita sudah mengejar, atau sudah mencapai impian. Kita sepertinya udah cukup begini aja dalam ibadah kita. Seperti jemaat Korintus dong. Sudah merasa seperti malaikat, asik terus berbahasa roh. Apa bedanya kita jemaat Korintus? Meski mungkin kita merasa motivasi saya kasih kok tetap dalam ibadah. Tetapi kalau pada prinsipnya, pada prakteknya, kita terus asik berbahasa roh. Ya berarti kita mirip-mirip dengan jemaat Korintus. Itu kiranya menjadi pembelajaran kita. Karena waktu juga yang membuat kita harus segera lihat pembahasan sedikit singkat. Pendahuluan ayat 1-3 sekilas tidak menyambung dengan bahasan tentang karunia Roh Kudus. Namun sesungguhnya ayat-ayat ini merupakan dasar bagi poin-poin selanjutnya. Ayat 1-3 membandingkan antara hidup lama mereka, jemaat Korintus, sebagai penyembah berhala dengan hidup mereka sekarang di dalam Kristus. Dulu mereka menyembah berhala bisu, gambarannya seorang pemimpin yang nggak mampu menyampaikan kepemimpinannya. Bawahannya bingung lah. Nggak ngerti. Maunya apa nih? Warga negara bingung. Kalau presidennya nggak bisa menyampaikan pengen dibawa kemana negara ini. Ironisnya,
Jemaat Korintus dulunya hidup seperti itu. Berhala itu bisu, tapi mereka ngikut aja terus. Ada kata led di sini. Mengikuti pimpinan mereka terus. Pimpinan para berhala. Itu kan ironis. Nah, di dalam Kristus, itu harus hilang. Di dalam Kristus harusnya ditandai dengan kejelasan pesan. Nah, kalau dari penyembahan berhala masuk ke gereja, tetapi isinya sama-sama ketidakjelasan, ya nggak heran. Paulus katakan, ignorant, bermasa bodoh dengan kebenaran-kebenaran ilahi. Karena itu, kita lihat di sini, Paulus menyampaikan pentingnya kejelasan pesan. Ayat 1 tentang karunia-karunia roh supaya kamu mengetahui kebenaran. Lebih kepada peringatan untuk tidak bermasa bodoh. I do not want you to be ignorant. Lebih kepada koreksi. Jadi diyakini, ditafsirkan, hal-hal ini sudah diajarkan oleh Paulus, namun mereka bermasa bodoh. Ayat 2, Paulus memulai koreksinya dengan mengingatkan mereka tentang masa lalu mereka. Tampaknya Paulus di sini membandingkan praktek keagamaan penyembahan berhala. Di dalamnya ada praktek semacam kesurupan dan ditandai dengan semacam bahasa roh. Nggak jelas yang mereka ucapkan. Mungkin kita teringat kembali kepada Nabi Elia versus nabi-nabi Baal. Tampaknya di situ ada juga penyembahan yang bentuknya adalah pengucapan kata-kata mantra-mantra atau semacam kata-kata yang diulang-ulang namun tidak dimengerti. Nah, saat penyembahan berhala seperti itu, nggak jelas, berbahasa asing, kemudian di gereja pun sama isinya, penuh dengan ketidakjelasan bahasa roh, Paulus bilang, ya nggak ada bedanya dong. Jadi Paulus ingin menekankan tentang pesan yang bisa dimengerti oleh sesama. Jadi ini aja kita mulai dulu sebagai kesimpulan-kesimpulan di bagian awal kita ini. Ini aja dulu kita belajar. Kita baca firman, dalami firman, dan saat kita bersekutu bersama dalam pujian penyembahan kita, ya itu yang lebih kita ucapkan daripada berbahasa asing. Kalau memang sudah benar-benar kegerakan, sedikit boleh kita berbahasa roh. Namun kiranya lebih banyak pesan yang bisa dimengerti oleh sesama. Yang kita dapati dengan dalami firman, renungkan firman. Ini setidaknya membedakan kita dari penyembahan berhala yang isinya serba nggak jelas. Berhalanya bisu, penyembahnya seperti kerasukan, seperti orang kalau kita kegerakan dalam bahasa-bahasa yang tidak jelas juga. Klop,
Kita nggak mau seperti itu. Kita mau ibadah kita diisi oleh pesan-pesan kata-kata yang dimengerti oleh sesama, yang berasal dari firman Tuhan. Meskipun tadi kita belum sampai kepada tahap nubuat. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tuhan Yesus tolong kita semua. Paulus di sini membandingkan dengan latar belakang dirinya sebagai seorang Yahudi. Paulus tahu benar Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Musa, terus dan terus, itu Allah yang hidup, Allah yang berbicara, Allah yang jelas menyampaikan pesan, bukan seperti berhala yang dulu disembah oleh jemaat Korintus, bukan seperti Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Itu di ayat 2. Paulus membandingkan antara Allah Israel dengan Allah bangsa-bangsa lain. Allah bangsa Israel hidup, bukan hanya hidup, tapi berbicara dengan jelas, memimpin dengan jelas. Berhala, Allah bangsa-bangsa lain, nggak hidup, nggak bisa bicara, ya apalagi untuk memimpin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ayat 3 terakhir. Mengenai kejelasan pesan, Paulus sampaikan di ayat 3 ini. Pesan utama adalah tentang Yesus adalah Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saat kita mengerti bagian ini sebagai dasar kita untuk masuk ke bagian-bagian selanjutnya di pasal 12-14, kita diajak untuk menyadari bahwa pekerjaan Roh Kudus itu mau nggak mau berfokus pada Kristus, mau nggak mau. Jadi nggak mungkin saat kita ibadah, kita menyampaikan pesan, apalagi sudah dalam tahap nubuat, tetapi isinya selalu tentang berkat jasmani. Nanti kamu akan kaya raya, kamu akan sembuh. Kok itu pesannya selalu? Itu patut kita waspadai. Benar nggak itu Roh Kudus? Karena bagaimanapun Roh Kudus memimpin kita kepada Yesus sebagai Tuhan. Yesus sebagai pusat hidup jemaat. Yesus tentu dengan fokus pengajaran kita, persekutuan doa Injil, Yesus sebagai juru selamat. Itu fokusnya. Saat nubuat, pesan jelas, tetapi fokusnya pada perkara jasmani. Hati-hati banget. Jangan-jangan kita sudah tersesat. Jangan-jangan yang mengisi pikiran kita itu ajaran sesat. Roh yang lain. Mengerikan itu. Karena kita belajar di bagian ini, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Roh Kudus dalam pesannya yang jelas akan memberi fokus kepada Kristus, mengajak jemaat fokus kepada Kristus sebagai Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tentu dalam prakteknya, dalam kehidupan atau ibadah kita bersama, dalam praktisnya, kita jangan sampai dalam semangat kita mengejar yang ideal, itu bersifat kontraproduktif. Contohnya dengan, udah
semua nggak boleh bahasa roh. Saya melihat itu sebagai pendekatan yang kontraproduktif ya. Saya pribadi belajar kita nggak perlu melarang bahasa roh dalam ibadah bersama, tapi dalam semangat, dalam penekanan yang lebih dan lebih lagi tentang keragaman, keberagaman karunia Roh Kudus dalam ibadah bersama. Tentang pentingnya semangat atau motivasi membangun sesama. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kiranya dalam pemahaman yang lebih dalam tentang karunia-karunia Roh Kudus, kita dapat lebih dan lebih lagi berfokus pada Kristus sambil kita terus rindu membangun sesama. Tentu semangat kita dalam membangun sesama, dalam mengajak sesama juga untuk fokus kepada Kristus dan salibnya. Itu yang menjadi penutup kita malam hari ini. Sekali lagi, dalam pembelajaran kita tentang Roh Kudus, karunia Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, kiranya kita semakin disadarkan bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah membawa kita hari ke hari semakin fokus pada Kristus sebagai segalanya. Tuhan, pemimpin dalam hidup kita. Ia membeli, menjadikan kita miliknya. Itulah yang menjadi fokus dan fokus. Dalam fokus kita ini, kita selalu ingat semangat kita membangun kiri kanan kita dalam ibadah bersama, dan tujuan membangun adalah agar sesama kiri kanan kita, depan belakang kita juga terfokus pada Kristus. Nah, itu dalam prakteknya ucapan kita mengajak orang kiri kanan, depan belakang kita kagumi Kristus dan salibnya. Nggak hanya fokus pada Tuhan udah berkati saya, Tuhan udah sembuhkan saya, Tuhan udah lindungi saya dari malapetaka. Kiranya itu tidak menjadi bagian yang paling banyak dari pesan-pesan kita dalam ibadah bersama. Tetapi bagaimana Kristus turun menjadi manusia, Kristus menderita demi kita, Kristus bangkit dari antara orang mati, Kristus menyelesaikan karya salibnya saat ia tergantung di salib sebagai orang terkutuk. Hal-hal itu yang bisa menjadi pesan di mulut kita saat kita beribadah bersama. Sekali lagi, nggak membuat kita takut, serba takut dalam berbahasa roh, bahaya juga. Serba takut terhadap nubuat, bahaya juga. Tetapi dalam pemahaman yang lebih dan lebih lagi, kita bisa menuju pada kondisi yang Tuhan inginkan, kondisi ideal dari sebuah gereja. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nia, ada tambahan atau pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Enggak, Karini, makasih, Bu. Oh iya, sama. Kita akan tutup pembelajaran kita malam ini. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dalam kami belajar kebenaran firman-Mu saat malam hari ini. Kami kembali diingatkan Tuhan Yesus
akan pentingnya Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus dalam hidup kami, kuasa Roh Kudus dalam hidup kami, biar kami boleh terus berfokus kehidupan kami kepada Engkau ya Tuhan, bukan Tuhan Yesus kami mementingkan diri sendiri Tuhan, tapi biarlah melalui Tuhan Yesus bahasa roh yang kami perkatakan, itu boleh Tuhan Yesus memberkati orang lain dari nubuat yang kami, Tuhan Yesus dengar itu juga boleh memberkati orang lain. Tuhan tolong kami semua, biar pembelajaran malam ini boleh Tuhan Yesus, Engkau Tuhan berikan kami lagi pengertian yang lebih lagi Tuhan Yesus, sehingga hidup kami dari hari ke hari bukan membanggakan diri sendiri Tuhan, tapi kami boleh terus Tuhan Yesus, boleh belajar melayani Tuhan Yesus, boleh menyenangkan hati orang lain, dan kami boleh berdampak dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat hikmat buat hamba-Mu, melalui hamba-Mu sudah memberitakan kebenaran firman-Mu, kami tahu itu semua daripada-Mu. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang lain Tuhan, biar mereka juga mempunyai kerinduan yang sama Tuhan, dalam mereka Tuhan Yesus belajar firman-Mu, mereka boleh melihat rekaman YouTube kami Tuhan, biar mereka juga boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur dan bersyukur, kami tutup pembelajaran kami malam ini dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.